Fans IBK Altos soroti permainan gaya sokap. Beberapa komentar muncul apa yang disebutkan SBS Sports yang di Ratspak dia menjadi kapten, tetapi ada salah satu yang melihat sokap bermain di Ratspak dan di IBK sangat berbeda. Dia tidak seperti biasanya, bahkan 1000 bayangan Mega tidak bisa dihindari. Berkat permainan Mega dan trio barunya, libero IBK Altos menangis melihat aksi Mega 1000 bayangan yang berpindah tempat dengan satu gerakan yang tidak bisa ditiru pemain lain. Saya melihat sokap tidak ikhlas bermain untuk IBK. Apakah dia sangat rindu dengan Ratspak? Ucap media Korea yang menyorot kapten. Ratspak harus berjuang hingga 5 set untuk menahan kebangkitan IBK Altos dalam pertandingan di Tongyeong Gymnasium Korea Selatan, Senin 30 September. Mega dan kawan-kawan kewalahan setelah menggila. Ratspak menang dengan skor tipis 3-2, 25-20, 18-25, 25-23, 23-25, 15-11. Ratspak menurunkan susunan pemain terbaik mereka. Megawati langsung ngegas. 3 bola serangan pertama dari Mega berbuah poin yang membuat Ratspak berbalik unggul 3-1. Poin ketiga dicetak Mega dengan melewati blok dari mantan kaptennya musim lalu, yaitu Lee So-young. Outside hitter anyar Pyo Seung-ju juga tampil sejak awal untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Lee So-young, ex-kapten Ratspak yang kini memperkuat IBK Altos. Pemandangan meraih terlihat ketika Mega tetap diplot sebagai opposite, sementara Vanja Bukilik digeser sebagai outside hitter. Ratspak melebarkan jarak poin hingga 6-3, disamakan skor 7-7. Juara Liga Voli Korea 3 kali menjauh lagi hingga 16-11. Ratspak tampil padu, tak hanya tajam dalam menyerang, Ratspak juga fasih dalam bertahan. Benteng kokoh Ratspak diperagakan di skor 17-12 ketika Mega dan kawan-kawan mendapatkan poin setelah berhasil menahan serangan IBK 2 kali. Megawati kembali beraksi dengan servis es yang merubah skor menjadi 19-12. Posisi keunggulan 7 angka Ratspak di kedudukan 21-14 sempat dikejar hingga 21-18. Bukilik memecah kebuntuan setelah time out kedua yang diambil sang pelatih Ko Hee-jin. Megawati kembali ke lapangan di skor 23-19 untuk menempati posisi 2. Ratspak mencetak set poin di 24-20 dan Bukilik mempersembahkan poin kemenangan bagi Ratspak melalui spike tajam dari posisi 4. Ratspak melesat lagi pada awal set kedua. Mega membuka keran poin dengan 2 kali spike yang berbuah angka. Ratspak unggul 4-1. Distribusi umpan lebih merata kali ini. Masih di posisi 4, Bukilik mulai diberi lebih banyak umpan untuk dijadikan angka. Sempat berbalik tertinggal dari IBK Altos, Ratspak dapat kembali memimpin perolehan angka hingga 8-6 lalu 13-9. Ratspak masih memegang kendali untuk unggul dengan skor 16-12 pada technical timeout yang kedua. Akan tetapi, IBK mengejar, serangan Ratspak terus terbaca hingga berbalik tertinggal 17-18. Di posisi 1, Mega kesulitan melewati benteng Lee So-young yang tampil apik dengan blok-bloknya. Di posisi 1, Megawati pun kesulitan dan timeout diambil Ratspak 2 kali, yang kedua di skor 17-19. Akan tetapi itu tidak membantu. Penyakit Ratspak untuk terus membuat kesalahan saat ditekan keluar lagi. Poin cuma bertambah 1 hingga set kedua berakhir dengan skor 18-25. Ratspak masih belum tampil lepas, poros serangan kini bergeser ke sisi outside hitter setelah Megawati masih dimatikan. Lee So-young kembali menjadi momok, baik ketika rotasi depan maupun di belakang karena pertahanan dan serangan yang apik. Bukilik dan Pyo Seung-ju bergantian melakukan serangan, skor ketat bertahan sampai Ratspak membuka keunggulan hingga skor 8-6 di technical timeout. Jarak poin diperlebar Ratspak menjadi 14-8, ditekan hingga 14-12, Ratspak dapat unggul lagi pada technical timeout dengan 16-14. Selisih 2 poin ini akhirnya pun bertahan sampai skor disamakan oleh IBK Altos di skor 21-21. Mega belum memberikan dampak seperti di 2 set pertama. Blok Jung Ho-young membuat Ratspak unggul, yaitu 22-21. Keunggulan Ratspak bertambah berkat attack error pemain asing IBK Altos Victoria dan Chak. Momen menegangkan terjadi di set poin 24-23. Ratspak dibuat kewalahan untuk menembus pertahanan IBK Altos dengan Lee So-young. Keunggulan Ratspak sirna tepat di technical timeout dengan 7-8. Kesempatan timeout gratis tidak membantu karena IBK Altos tetap lebih solid. Pelatih Ko Hee-jin mengambil jeda waktu lagi di saat timnya masih buntu di 7-10. Bola pertama yang buruk membuat Ratspak mati kutu. KUHL Cup merupakan kompetisi pramusim bola voli Korea Selatan yang digelar setiap tahun.
Sebelum KOFO League atau Liga Voli Korea reguler dimulai, KOFO Cup pertama kali digelar pada musim tahun 2006-07 dan masih bergulir sampai sekarang. Kompetisi ini merupakan turnamen bola voli antar klub di Korea Selatan, menjadi ajang pemanasan bagi peserta KOFO 5 League. Musim ini KOFO Cup berlangsung pada September hingga Oktober sebelumnya. Kejuaraan itu berlangsung pada Juli dan Agustus saat International Transfer Consent (ETC) belum keluar. Dengan perubahan jadwal ke September hingga Oktober, ETC sudah diterbitkan dan pemain asing bisa ikut berlaga. Yang menarik, KVL Cup tahun ini diikuti bintang voli nasional Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Keikutsertaan pemain asing dalam ajang KOFO Cup tahun ini merupakan yang pertama kali. Peraturan diubah oleh pemangku kebijakan voli Korea Selatan. Dengan demikian, Megawati akan membela Red Spark untuk kali pertama di ajang KVL Cup. Selain Megawati, ada pula Vanja Bukilik sebagai pemain asing Red Sparks musim ini. Musim lalu Megawati hanya membela Red Sparks di ajang 5 League saja dan mengantarkan tim tersebut hingga pada babak playoff. Keikutsertaan pemain asing dalam ajang KVL Cup tahun ini merupakan yang pertama kali. Peraturan diubah oleh pemangku kebijakan voli Korea Selatan. KVL Cup yang merupakan turnamen bola voli antar klub di Korea Selatan menjadi ajang pemanasan bagi peserta KVL 5 League. Mulai musim ini KVL Cup berlangsung pada September hingga Oktober. Sebelumnya kejuaraan itu berlangsung pada Juli dan Agustus saat International Transfer Consent (ETC) belum keluar. Dengan perubahan jadwal ke September hingga Oktober, ETC sudah diterbitkan dan pemain asing bisa ikut berlaga. Dengan demikian, Megawati akan membela Red Spark untuk kali pertama di ajang KVL Cup. Selain Megawati, ada pula Vanja Bukilik sebagai pemain asing Red Sparks musim ini. Pada musim lalu Megawati hanya membela Red Sparks di ajang 5 League saja dan mengantarkan tim tersebut hingga ke babak playoff. Dalam kejuaraan KVL Cup tahun 2024, Red Sparks tergabung di grup B bersama dengan Hwaseong IBK Altos, Incheon Haeunkook Life Pink Speeders, dan klub asal Jepang Aranmeri, Prestige Yamagata. Sementara grup A ditempati Hyundai Hillstead, GS Caltech, Expressway Pass, dan A-Papers. Kedua tim teratas pada klasemen akhir grup A dan B akan melaju ke babak semifinal untuk memperebutkan tiket final.